kabar semuanya? Semua Sehat selalu ya. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Teman-teman pakai pakaian yang rapi ya. Mohon kepada mama dan papanya supaya dapat membimbing adik-adiknya selama ibadah berlangsung. Teman-teman harus sungguh-sungguh beribadah ya. Jangan sambil bermain, sambil makan, atau sambil ngobrol. Karena Tuhan Yesus hadir dimanapun, termasuk di rumah teman-teman. Oh iya, teman-teman, siapkan Alkitabnya ya, juga persembahannya. Nah, ini semua ya yang harus kita perhatikan untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu juga diucapkan untuk papa mama yang mendampingi anak-anaknya di rumah ya kakak. Betul sekali. Iya, puji Tuhan. Ya, hari ini kita juga mau tanya kabar adik-adik yang ada di rumah ya kakak. Kita tanya ya kak Iya. ya. Tanya ya. Kak Wi mau tanya ya? Boleh kak, silakan Kak Siap Wiwi. ya adik-adik. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya sehat dan pastinya luar Puji biasa. Tuhan, luar biasa. Ya, oke. Ya, kita juga tadi sudah menyaksikan video openingnya kakak. Betul, Ya, adik-adik yang ada di rumah mereka menyapa kita di sini dan juga teman-temannya yang ada di rumah hari ini ya. Iya, betul, Kak puji Wiwi. Tuhan, videonya keren sekali ya Sangat adik-adik. keren. Iya, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Baik, kita akan memulai acara kita. Ya adik-adik, kita akan berdoa dulu. Ya, mari kita berdoa, kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh ada pada hari ini karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai acara kami. Biarlah kami bisa bernyanyi, bersorak, bergembira untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Kak Ci. Terus apa nih Kak? Iya, sekarang kita mau ajak adik-adik di rumah memuji Tuhan ya. Wih, memuji Tuhan. Kita mau bergerak, kita mau memuliakan nama Tuhan hari ini ya kakak. Luar biasa, Iya. kakak suka menari dan bernyanyi. Puji Tuhan. Ya adik-adik juga ikut kakak-kakak hari ini bernyanyi bersama ya. Kita menari bersama, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita angkat Boleh. pujian yang mengatakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Pasti semua tahu lagu ini. Ya ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di depan ya. Katakan bersama, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yeah, 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 yeah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Haleluya. Oh, adik-adik sama-sama ikut melambaikan
pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Katakan ye 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 ye. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Adik-adik masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Wih, luar biasa. Mari kita bernyanyi kembali. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi ya, kita ulang dari awal lagunya. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik, luar biasa. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan dengan tari-tarian, dengan puji-pujian. Semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, sekarang saatnya kita akan mendengarkan ya Kak Wiwi, kesaksian dari teman-teman kita ya. Betul, Kakak. Yang sudah sangat-sangat mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan hari ini. Oke. Baik, kita saksikan. Ya, silakan. Happy day, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin melayang.
Terima kasih adik-adik yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Puji Tuhan, luar biasa, sangat hebat ya Kakak Wiwi ya. Kakak. Sangat hebat. Nah Kak, setelah ini kita ngapain ya? Oh iya Kakak Ci, setelah ini kita akan kedatangan bintang tamu Kak Oh, Ci. bintang tamu. Iya, betul. Ih, Kakak sangat-sangat senang dengan bintang tamu. Iya, pasti Kakak sudah enggak sabar ya? Ih, sangat tidak sabar. Pasti adik-adik yang di rumah juga nggak sabar ya? Iya, pasti tidak sabar Iya, Kak. iya. Nah, bagaimana Kak? Kita panggil Kak? Iya, kita panggil langsung Oke, ya Kakak. kita Oke. panggil ya Silakan. bintang tamu kita. Iya, silakan bintang tamu. Hai, selamat datang. Hai juga. Wah, senang sekali. Aku hari ini bergabung di sekolah minggu GC Family. Wah, luar biasa. Sukacita sekali ya Kakak. Iya. Iya dong, aku senang sekali. Iya, sekarang kita mau kenalan dulu ya Kakak. Betul, kita Iya, harus pasti- kenalan. Pasti adik-adik yang di rumah juga penasaran. Siapa dia? Oke, perkenalkan, aku adalah Kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Yeay. Luar biasa. Bagus. Adalah Kasih. Oh, Kasih. Ya, adik-adik di rumah sudah tahu ya. Ini adalah Kasih. Iya, Kasih. Kasih namanya ya Kak. Iya Kakak. Oke. Terus kenapa kamu besar sekali Kasih? Tentu saja, karena kasih Yesus yang besar itu ada di dalamku, sehingga aku bisa mengasihi semua orang. Semua orang. Iya, semua orang. Jadi yang suka jahatin kamu juga kamu mengasihi dia? Iya, betul sekali. Yang suka gangguin kamu? Iya, betul sekali. Aku tetap mengasihi mereka. Oh gitu, luar biasa ya kamu. Puji Tuhan, aku luar biasa karena memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Iya betul Kakak. Iya, kita juga harus punya kasih seperti dia. Iya betul Iya. Kakak. Ya, sekarang Kasih mau ngapain datang ke sini? Iya, ngapain kasih ke sini? Iya. Nah, kakak-kakak dan adik-adik Iya. semua di rumah, Kasih kesini mau mengajak kita semua untuk bermain. Yeay, bermain. Bermain, pasti semuanya senang nih diajak Iya, main. pasti semua Iya. senang. Dan juga nanti setelah kita bermain, kita akan beraktivitas. Nanti Kasih akan memberikan aktivitas untuk adik-adik di rumah. Begitu kakak-kakak. Oh, iya. Aktivitas. Aktivitas. Iya, betul. Oh iya, kalau gitu kita sekarang bermain dulu ya. Iya, kita Iya. bermain dulu. Oke, Baik. permainan apa itu Kasih? Permainan kita hari ini kita akan bermain game sweet. Sweet. Wah, game saya sweet. suka game sweet. Iya, saya juga. Oh, ya. Kalau gitu sekarang ada gerakannya pasti ya? Iya. Gerakan sweetnya. Ada Iya. berapa Kakak? Ada 3. Oh, Gerakan 3. ini, game sweet kali ini berbeda ya dengan gerakan-gerakan di permainan kita yang sebelumnya. Oh iya, oke. Oke. Kalau gitu kita langsung ya Iya, ke kita gerakan lihat. ketiga gerakannya Betul, sekarang. Ya. betul Kakak Wiwi. Gerakan yang pertama, gerakan kasih yang pertama seperti ini. Oh. Nah, sambil digoyang-goyang. Gaya Itu gerakan kasih yang pertama. Pertama ya. Terus gerakan kasih yang kedua, gerakan merangkul. Merangkul Gerakan Kakak merangkul. Wiwi. Ya, Ya. merangkul. Teman kita ya merangkul begitu. Nah, terus gerakan kasih yang ketiga salib. Oh, Lambang salib. ya. Lambang salib itu melambangkan kasih Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita semua umat Iya. manusia. Wah, keren sekali Iya, gamesnya. keren sekali ya. Adik-adik sudah ingat kan gerakannya? Ada 3 gerakan. Jadi gerakan pertama tadi apa Kasih? Oh ya. Kasih ya. Hati ya. Gerakan kedua Merangkul. Merangkul. merangkul dan gerakan yang ketiga
Salib. Oh, Lambang salib. salib. Ya. Oke, ya adik-adik pasti bisa ya, diingat ya. Nanti dipilih salah satu gerakannya. Oke, kalau gitu kita langsung ke contoh ya. Oh iya, Ya, Kak Ci Ci. mau Iya, jadi Kak Ci nih yang contoh. semangat. Oke. Oke. Mari. Iya. Oke, gini ya. Ya, nanti kakak Wiwi yang arahkan ya. Iya. Ya, oke, nanti kalau kakak bilang sweet kasih ya kita bilang aja sweet kasih. Nanti Iya. seperti biasa lari kecil. Sweet Kalau gitu, kasih. Kasihnya hadap belakang ya. Iya, oke. Silakan adik-adik juga hadap belakang ya. Ini kita lihat contohnya. Sambil lihat contohnya dulu. Oke, sudah dipilih gerakannya? Sudah. Iya, oke. Siap. Sweet kasih. Yeay. Wah, gerakannya berbeda. Nah, jadi kalau berbeda lanjut terus mainnya. Iya. Tapi kalau adik-adik di rumah gerakannya sama dengan kasih, adik-adik di rumah duduk dulu ya. Oh, Teman-teman iya. yang lain yang lanjut bermain. Oke, Begitu, Kakak. baik kasih. Ya kalau gitu contohnya sudah tadi ya. Berarti Betul, kita Kak akan Wiwi. mulai permainannya ya Kakak Ci. Iya, Kasih. kita mulai bermain ya. Iya, oke. Kalau gitu kita mulai permainan game sweetnya. Ya, sweet kasih. Silakan kasih balik ke belakang. Ya. Iya, oke. Adik-adik yang di rumah siapkan gerakannya sudah? Ya, oke. Kita mulai permainannya ya. Ya, siap. Ya, adik-adik juga siapkan gerakannya di rumah. Sudah siap? Siap. Oke, sip. Ya, kita mulai. Sweet kasih. Wah, kasih pilih salib. Salib. Ya, ada yang sama dengan kasih? Oh, ada. Oh, ada. Ada yang tidak sama juga? Masih tetap bermain Masih. ya? Yang sama silakan duduk. Iya. Iya, oke. Adik-adik kita lanjut bermain ya. Iya, Oke. Siap semua di rumah Oke. sudah siap adik-adik? Siap. 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 Kita mulai ya. Sweet kasih. Wah. Kasih pilih merangkul. Iya, dia pilih merangkul. Ya, Wah, puji ada yang Tuhan. sama. So, ada silakan duduk. Yang Iya. berbeda masih lanjut main. Ayo semangat. Masih lanjut lagi. Iya, Asik. Mari asik. kita Ayo. mulai lagi adik-adik di rumah. Iya, terakhir ya. Iya, Terakhir Kak, ya. iya, ini kita oke. terakhir ya Oke. gamesnya. Ya. Mulai Siapkan kita gerakannya siap-siap lagi ya. mulai. Oke. Sweet kasih. Wah. Wah, kasih pilih salib lagi. Iya, dia pilih salib lagi. Ya, jadi bagaimana Kakak? Masih ada yang berbeda dengan kasih? Apakah gerakan adik-adik di rumah masih ada yang berbeda dengan kasih? Sepertinya ada. Iya. Ada. Nah, dialah pemenangnya. Yeay, selamat ya. Selamat. Ya, yang tidak menang hari ini tidak Betul. apa-apa, jangan kecewa ya. Iya, jangan Ya, kecewa. Nanti kita akan bermain di ibadah yang akan datang. Betul. Sekali. Nah, adik-adik, karena tema kita hari ini adalah kasih, jadi kasih ingin memberikan aktivitas kepada adik-adik di rumah dengan mengungkapkan rasa kasih kita kepada orang-orang terdekat. Kayak papa, mama, kakak, adik, kakek atau nenek. Begitu kakak-kakak. Oh iya. Iya, Jadi mengungkapkan rasa kasihnya bisa misalnya sedang merangkul, contoh nih, Oh, ini begini. sedang merangkul Seperti ini. gitu Ya. ya. Tapi bisa lebih dekat lagi karena dengan papa mamanya ya atau Iya. kakak adiknya. Betul sedang sekali. merangkul gitu ya. Setelah itu nanti adik-adik di rumah bisa pada saat merangkul bisa foto gitu oh ya. iya. Foto, contoh lagi yuk, contoh Iya, misalnya Oh, nih. contoh lagi. Ini ya, nanti di Nah, di foto ya. setelah itu nanti minta mama papanya mengirimkan fotonya ke Grup WA. grup WA Oke. kakak-kakak sekolah minggu. Iya. Gitu, gitu Oke, ya. baiklah. Semuanya ya, nanti kirimkan foto. Oke, baik. Ya adik-adik sudah jelas tadi ya. Ya aktivitas dari kasih. Jadi ditunggu ya kiriman fotonya. Iya. Oke. Ya, karena Kasih sudah mengajak kita hari ini bermain, beraktivitas. Sekarang Kasih mau pamit dulu ya. Pamit. Iya. Oh, oke. Oh iya Kasih, sebelum pamitan ya, Iya, Kak Ci. betul. Ya ada pesan-pesan enggak untuk adik di rumah? Iya. Ya, pesan Kasih untuk adik-adik di rumah.
kita harus memiliki kasih Yesus dalam hati kita supaya kita bisa mengasihi papa mama, mengasihi adik kakak, teman-teman dimanapun, dan juga mengasihi siapapun yang berbuat jahat kepada kita. Oh, Iya, gitu ya, Kak. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati mau memberi, begitu Kak. Kasih itu tidak sombong, tidak memegahkan diri, dan banyak lagi tentang kasih, begitu. Oh. Nah, jadi yang paling utama kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Betul ya Kak Wiwi ya pesannya. Begitu ya pesan-pesan kasih untuk adik-adik di rumah. Nah, sekarang sebelum kasih pamit, kasih mau nyanyikan jingle kasih lagi. Oh iya, oke silakan kasih. K-A-S-I-H, Yeay. Baik, terima kasih ya Terima kasih. kasih ya. Ya, sampai jumpa lagi dah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Iya, dah. Dah, kasih. Ya, adik-adik, kita sudah bermain, sudah beraktivitas tadi ya, puji Tuhan. Ya, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Yang betul. akan disampaikan oleh Kak Alfius, yaitu Gembala Jemaat GKI Mazmur Temindung Samarinda. Ya, namun sebelumnya Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian yang mengatakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi kita ulangi pujian ini ya. Kita katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Kak Alfius, disilakan. Selamat hari Minggu, kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kita boleh bersama-sama lagi dalam ibadah sekolah minggu dan tentunya sukacita kita karena hari yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami semua. Tuhan telah menolong kami, telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Dan terima kasih karena di hari Minggu ini kami boleh bersama-sama untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Tuhan memberkati kami terlebih kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama menjadi kekuatan buat kami. Kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, apa isi hati Tuhan terhadap kami. Terima kasih Bapa, kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup di dalam kasih Allah. Hidup di dalam kasih Allah. Sama-sama dengan kakak, 2, 3. Hidup di dalam kasih Allah. Puji Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan melihat video. Kita akan memperhatikan dengan seksama seperti apa video yang akan kita lihat, yang akan kita saksikan pada kesempatan ini. Harap bisa memperhatikan dengan baik. Selamat menyaksikan. Ia sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi ada beberapa penyamun menunggu di jalan untuk merampok. Karena ya mereka penyamun. Tiba-tiba mereka menyerang orang itu. Dan tidak ada yang menolongnya. Lalu para penyamun itu memukulnya dan merampok semua yang ia miliki. Mereka bahkan mengambil pakaiannya. Dan tidak lama setelah itu, seorang imam lewat. Dan kamu pikir dia mau menolong orang itu. Tetapi ia tidak berhenti dan tidak menolong orang yang malang itu. Seorang Samaria saat ia melewatinya, menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Ya, itulah video tadi tentang orang Samaria yang murah hati. Dan firman Tuhan hidup di dalam kasih Allah. Pada kesempatan ini tentunya kita dapat memperhatikan, nanti bisa dibaca dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Kak, Ya, wah tadi videonya luar biasa. Saya diberkati dengan videonya Kak, tapi ada yang saya mau tanya Kak. apa itu? Nah tadi saya lihat ada seorang imam dan ada seorang Lewi. Ya. Nah kenapa imam sama orang Lewi ini tidak menunjukkan kasihnya seperti orang Samaria tadi Kak? Nah bagaimana itu Kak? Ya, terima kasih Engki. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali untuk kita. Kenapa imam dan orang Lewi tidak menunjukkan kasih seperti orang Samaria? Padahal kalau kita melihat imam ini adalah orang yang selalu akan ada untuk mendoakan orang atau jemaat pada waktu itu. Dan orang Lewi ini adalah orang yang aktif sekali dalam pelayanan. Mereka bisa memain musik, mereka bisa penjaga ruang altar dan sebagainya. Tetapi mereka juga tidak membantu. Tetapi orang Samaria yang dibenci oleh orang justru membantu orang yang alami kesulitan ini. Kalau kita melihat bahwa orang Samaria ini menunjukkan kasihnya. Lalu kenapa dengan imam dan orang Lewi?
mereka tidak menunjukkan kasih yang sebenarnya. Mereka hanya mengucapkan kasih, tetapi tidak membuktikan kasih yang mereka miliki. Itu. Oh begitu ya Kak, wah Iya. luar biasa. Nah terus Kak, Ya. ada lagi yang kedua Kak yang mau saya tanyakan nih. Hmm. Nah pertanyaan yang kedua itu Kak, kenapa kita harus mau menunjukkan kasih kita? Apa alasannya Kak? Ya, terima kasih. Kenapa kita harus menunjukkan kasih kita? Yang pertama itu karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya, sehingga saya akan mempraktekkan kasih itu kepada orang lain. Lalu yang kedua, kenapa kita harus menunjukkan kasih itu? Karena firman Tuhan ajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kamu harus mengasihi seperti mengasihi dirimu sendiri. Seperti orang Samaria ini, dia tidak hitung-hitung bahwa orang yang sakit ini ke penginapan dan juga kasih uang untuk dia. Karena dia tahu bahwa itulah kasih yang sesungguhnya. Ya. Oh gitu ya Kak Ya. ya, oke. Wah luar biasa Kak. Nah gini Kak, sekarang saya mau menunjukkan kasih saya sama teman saya. Heeh. Nah tapi persoalannya begini Kak, teman saya sedang membutuhkan pertolongan untuk mengerjakan tugasnya. Ya. Lalu saya membantu dia dengan cara memberikan contekan saya kepada dia. Wah. Nah kira-kira itu menunjukkan kasih enggak Kak? Nah, kalau itu bukan menunjukkan kasih yang sebaik-baiknya, tetapi menunjukkan kasih yang tidak baik tentunya hal seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah memberikan hal yang baik. Ya. Kalau bicara tentang hal yang menyontek dan sebagainya, ini bukan hal yang baik. Di hadapan Tuhan kita berdosa, berarti kasih yang kita berikan itu bukan hal yang baik yang dapat dipraktekkan. Sehingga jangan sampai kalau kita katakan kita kan mau menolong orang, mau mengasihi orang, akhirnya kita bantu dia untuk nyontek. Ini sudah salah, tidak boleh dipraktekkan. Ya. Oh berarti enggak boleh ya Kak ya? Ya, Oh enggak berarti boleh. saya enggak bakalan kasih contekan saya Kak. Oke, nah Kak pertanyaan Ya. selanjutnya ini Kak. Boleh enggak kita menolong orang yang tidak kita kenal? Nah contohnya gini Kak. Hmm. Misalnya saya waktu pulang sekolah, terus ketemu seorang orang tua. Nah orang tua ini bertanya kepada saya menanyakan tentang alamat. Nah karena saya mau menunjukkan kasih saya sama orang tersebut, saya memberitahukan alamat yang dia maksud, yang dia cari tadi Kak. Nah tapi orang yang bertanya sama saya tadi itu, saya tidak kenal dia sama sekali. Dia orang asing. Nah bagaimana kira-kira menurut Kakak yang seperti itu nanti? Ya, terima kasih. Nah, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, orang itu adalah orang asing dan dia bertanya tentang sesuatu yang kayaknya kita akan susah untuk pergi ke sana. Dan kita hanya sebagai anak-anak Tuhan, apalagi dikatakan kalau orang baru, hanya sampaikan saja alamatnya. Jangan sampai kita mau nanti kalau dia katakan, ih saya tidak tahu jalan ke sana, ikut saya dong. Dan waktu dia ajak kita mau saja ikut dia naik motor, naik mobil, sudah hal yang tidak baik terjadi tentunya. Nah kalau sebagai anak-anak Tuhan, cara kita menyikapi, cara kita menyelesaikan hal seperti ini adalah kita katakan saja alamat di mana kita tahu dan katakan saya tidak bisa banyak menyampaikan sesuatu kepada Bapak atau kepada saudara karena saya harus melakukan hal yang lain. Ya. Ini supaya secara halus supaya kita sampaikan apa sih sebenarnya yang kita inginkan gitu ya. Oke Kak. Oh jadi harus Ya. hati-hati dalam Harus menolong hati-hati orang memang. ya Kak ya. Ya. Oh, wah. Apalagi Oke. untuk konteks zaman sekarang gitu Iya. ya. Banyak hal-hal ya yang terjadi di luar sana, ada penculikan dan sebagainya. Juga kita harus hati-hati Iya, betul. antisipasi dengan hal Oh, ini. Oke, wah Ya. terima kasih ya Kak. Saya Baik. diberkati sekali dengan firman Tuhan hari ini. Oke Kak, terima kasih. Terima Permisi, kasih, Kak. ya Tuhan berkati. Ya, itulah sebenarnya di dalam kehidupan kita bahwa kasih itu bagaimana kita dapat mempraktekannya setiap dalam kehidupan kita. Secara khusus di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita, ya tidak usah jauh-jauh, bersama dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan orang tua kita menunjukkan kasih yang terbaik kepada mereka. Karena kasih yang kita terima daripada Tuhan telah sangat besar kita terima. Dan kita juga harus senantiasa mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sehingga di dalam jalan hidup ini harus senantiasa kasih yang terus keluar dari hati kita, dari kehidupan kita. Sehingga orang melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kakak bawa kita renungkan pada kesempatan ini. Dan minggu lalu ada yang dipercayakan untuk menghafal ayat di dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Oleh sebab itu
mari kita saksikan bersama mereka akan menghafal ayat untuk kita pada hari ini. Saya persilakan. Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Mazmur 46 ayat 4. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Baik, itu teman kita yang sudah menghafal ayat dalam minggu ini. Kasih tepuk tangan dong untuk mereka semua. Ya. Dan pada minggu yang akan datang ada ayat hafalan untuk kita. Ya. Dan perhatikan ini ayat hafalannya di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Coba buka Alkitabnya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Firman, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini ayat yang akan kita hafal pada minggu yang akan datang dan harap mempersiapkan diri dengan baik untuk menghafal ayat ini, dan kita juga akan persilakan nanti ada yang mewakili kita untuk menghafal ayat itu kita. Baik, demikian kebenaran firman Tuhan dan mari kita berdoa. Saya bawa kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk hidup di dalam kasih Allah. Sungguh kami sadari Tuhan bahwa kami hidup karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan ini. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan, orang Samaria yang bermurah hati menjadi teladan buat kami untuk kami dapat praktekkan di dalam kehidupan ini, bahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Doa kami Tuhan memberkati, berikan adik-adik kami kekuatan, kemampuan untuk mereka dapat mempraktekkan kasih di dalam keluarga, di dalam kehidupan mereka masing-masing, baik bersama dengan orang tua, bersama dengan kakak atau adik, bersama dengan teman-teman, mereka dapat mempraktekkan kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ucapan syukur kami buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Alfius. Nah, sekarang adik-adik yang di rumah, mari kita persiapkan persembahan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Kita ulang adik-adik dari penyanyian yang pertama. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa sekaligus berdoa juga untuk persembahan yang sudah kita berikan hari ini. Kepada Kakak Alfius untuk memimpin kita dalam doa. Disilakan.
Baik, mari kita berdoa, mengucap syukur buat persembahan dan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami di dalam kehidupan kami, Tuhan telah memberkati orang tua kami, Tuhan telah memberkati setiap pribadi kami, dan pada kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami buat segala berkat Tuhan. Oleh sebab itu, mari Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan. Persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan berkati kiranya orang tua yang senantiasa juga bekerja, berjuang di dalam kehidupan, biarlah pekerjaan mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan juga akan terus memberkati pengurus di dalam guru sekolah minggu, boleh senantiasa juga melaksanakan tanggung jawab dengan pertolongan, hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur Bapa, Tuhan telah memberkati kami dalam penyembahan kami pada hari ini. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan di dalamnya, Tuhan saja yang kami agungkan dan muliakan. Dan berkati kami dalam melaksanakan semua kegiatan kami, bahkan dalam minggu ini ya Tuhan, biarlah minggu ini menjadi minggu keberkatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami akhiri persekutuan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama katakan, amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan